minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal haqqul mubin shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang teramat sangat banyak, dan juga tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah akan kami sampaikan sekilas pendalaman sedikit tentang ayat di surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini. Namun di ayat yang ketiga mungkin kita akan sedikit memfokuskannya, yaitu terkhusus di kalimat min qablihim. Sebagaimana pada terjemahan yang tadi kita dengarkan, bahwa ayat ini berbicara tentang bukti kejelasan sebuah keimanan. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa ayat ini yatabayyan bihi haqiqah imanihim minat takalif wa minha as-sabr 'alal ada, yaitu tentang bukti keimanan seseorang. Dengan apa buktinya itu? Bahwa di dalam dirinya ada iman, dengan as-sabr 'alal ada, dengan adanya kesabaran dari atau atas segala penderitaan. Jadi kalau kita bisa bersabar terhadap al-ada, terhadap penderitaan, maka di situ ada iman. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa ayat ini menyampaikan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala ikhtabaro, menguji umat-umat terdahulu. Ini merupakan bentuk daripada sunnah jariyah finnas. Sunnah jariyah finnas merupakan bukti dari sunnah atau sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang itu terus berjalan, Ibu ya. Sunnah yang Allah tetapkan, yang itu terus berjalan finnas, dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal ladzina kadzabu fihi, yaitu untuk mengetahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berdusta atas nama iman. Baik, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa ayat ini kami akan mendalami pada sisi atau pada kata qabl di dalam ayat yang kedua, yaitu min qablihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan bahwa pada diri orang-orang terdahulu, bahwa ada dalam diri orang-orang terdahulu itu fatana, yaitu ujian. Siapa mereka? Mereka adalah al-umam mimman arsalna ilaihim rusulana, yaitu umat-umat yang Allah utus kepada mereka utusannya. Umat-umat masyarakat yang telah Allah utus utusannya, yang Allah telah utus para nabi dan para rasul kepada umat-umat tersebut. Seperti Musa, id arsalnahu ila bani Israel. Seperti Nabi Musa telah diutus Allah kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Fabtalaina hum bi fir'aun wa malaihim. Kemudian Allah uji mereka dengan apa? Allah uji mereka dengan Fir'aun dan tentaranya. Juga wa Isa, seperti Nabi Isa, id arsalnahu ila bani Israel, kepada Allah utus Nabi Isa juga kepada Bani Israel. Fabtalaina manittaba'ahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji Bani Israel dengan orang-orang yang menentang Nabi Isa. Dari kata min qablihim ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita diajari bahwa kisah-kisah tadi, yaitu kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, dan kisah nabi-nabi terdahulu terhadap umat-umat terdahulu, menjadi bukti bahwa akan selalu ada ujian yang menjadi pembuktian dari keimanan. Akan selalu ada ujian
yang itu akan membuktikan keimanan seseorang, yang akan membuktikan keimanan seorang muslim. Bahwa sebagaimana di zaman umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka diuji, umat-umat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini pun sama. Zaman hari ini pun akan tetap ada ujian yang sama. Maka kalau kita ingin tahu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mana yang benar-benar imannya atau mukmin sejati, kalau kita ingin tahu mana yang setengah iman dan setengah musyrik, atau kalau kita ingin tahu mana ketika diuji kemudian imannya lepas, jawabannya adalah kita baca sejarah, kita baca kisah-kisah, kita baca sirah yang menjelaskan kepada kita bentuk daripada ujian dan akibat dari ujian itu, bentuk dari ujian Allah kepada umat-umat dan juga akibatnya dari ujian-ujian tersebut. Baik, jadi inilah hebatnya kisah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu? Bahwa kisah ini Allah jadikan sebagai penjelas, tabyin. Allah jadikan sebagai penjelas tentang apa? Sebuah sunnatullah, ketetapan Allah yang telah Allah gariskan untuk umat manusia, untuk umat Islam khususnya. Bahwa dalam hidup ini ada garis yang membentang lurus dari semenjak alam ini diciptakan sampai Allah hancurkan. Ada sunnatullah, ada garis yang membentang yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah memasang planet-planet yang ada di atas langit itu di garis edarnya, Nah, ini Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagaimana di dalam surat Yasin, Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu bergerak pada garis tajri li mustaqar, pada garis edarnya. Dan itu merupakan takdir dari Allah, takdir al-aziz al-alim, takdir dari Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Inilah salah satu bentuk sunatullah di alam raya ini. Sehingga jika kita ingin berada di garis edarnya, bahwa kita kalau ingin terus berada di tempat yang sudah Allah tetapkan, di sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin tetap hidup berdasarkan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai maha pencipta alam semesta ini, maka kita harus melihat bagaimana kisah, bagaimana sejarah. Kita harus membaca dan memperhatikan bagaimana kisah dan bagaimana sejarah umat-umat terdahulu. Dan salah satu bentuk ketetapan atau sunnatullah adalah adanya ibtila. Tadi ya Allah sampaikan di dalam ayat-ayat di dalam surat Al-Ankabut, yaitu ujian, utamanya ujian bagi pembuktian keimanan kita. Nah, adapun bentuk ujian keimanan itu seperti apa? Maka dalam ayat tersebut Allah katakan bahwa hal itu dijelaskan melalui kisah, yaitu min qablihim tadi. Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada tema kisah, ya. Dan saya ingin menggarisbawahi dengan tebal tentang tema kisah ini yang diisyaratkan di dalam ayat yang kedua ini dengan kalimat min qablihim. Bahwa di sini Allah katakan fungsi dari kisah itu adalah sebagai tabyin, sebagai penjelas tentang ketetapan Allah sunnatullah, ya. Maka kita tidak akan paham sebagai manusia, khususnya sebagai muslim, tidak akan paham apa-apa yang telah Allah tetapkan, sunnatullah yang telah Allah tetapkan itu, sunnatullah Allah atau ketetapan Allah itu kalau bahasa kita sebab akibat. Nah, bahasa kita itu sebab akibat. Bahasa Qur'annya sunnatullah. Nah, kita tidak akan tahu sunnatullah itu untuk umat manusia jika kita tidak menelusuri sejarah, jika kita tidak membaca sejarah atau kisah. Maka jangan sampai ketika kita menyangka bahwa kita ini sedang berada di garis yang benar, di garis edarnya yang telah Allah tentukan, ternyata malah kita sedang berada di luar jalur. Ternyata kita sedang berada di
di luar garis edarnya. Dan yang kedua, kisah juga sebagai di dalam ayat ini ya, sebagai pembuktian akan keimanan. Pembuktian akan keimanan atau mana iman yang benar, mana iman yang dusta. Maka kita tidak akan paham, ibu-ibu, iman yang benar itu seperti apa, iman yang abal-abal itu seperti apa, ya. Itu jika kita tidak membuka buku-buku kisah, jika kita tidak membuka buku-buku sirah. Nah, itulah hikmah, itulah pelajaran ibrah dari ayat ini, bahwa ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang betapa dahsyatnya ilmu sejarah, betapa pentingnya ilmu kisah. Kalau kita paparkan lebih detail lagi, nah sekalian saja saya ingin men-share kepada ibu-ibu ya, yang mana kami, khususnya saya sendiri, sebenarnya sedang menggandrungi, sedang menyenangi ilmu kisah ini, Ibu, sedang menyenangi ilmu sejarah. Nah, maka sore ini mumpung ada kesempatan dan memang ada langsung diisyaratkan oleh ayat, kami ingin lebih sedikit mendetailkan betapa pentingnya ilmu kisah, betapa pentingnya ilmu sejarah. Tadi yang pertama di dalam ayat yang kedua di surat Al-Ankabut, bahwa di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisah itu sebagai penjelas tentang sebuah ketetapan yang Allah tetapkan untuk umat manusia, khususnya dan umumnya seluruh alam semesta ini. Penjelasan, ya. Kemudian yang kedua, utamanya untuk kita sebagai orang yang beriman, yang kedua adalah sirah atau sejarah ini sebagai bukti yang lebih jelas. Kalau kita ingin kejelasan tentang keimanan, iman yang benar itu seperti apa, maka kita buka sejarah, maka kita buka kisah. Di situ kita akan terpampang, kita akan dibuka, kita akan dijelaskan, oh ini imannya yang benar, oh ini iman yang palsu, dan seterusnya itu. Berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita telah meminta, ya Allah berilah kami petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk apa? Tentang jalan yang lurus. Maka Allah jelaskan jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Di dalam tafsir, terutama di dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama sering dan banyak menyampaikan tafsir ayat ini adalah surat An-Nisa ayat 69 yang mengatakan bahwa wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illaha war rasul, kemudian taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan Allah nikmat. Alladzina an'ama Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para sholihin. Nah, ini tafsir ayat bil ayat ya. Jadi menafsirkan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 dengan surat An-Nisa ayat yang ke-69 yang menjelaskan bahwa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa jika kita ingin berada di jalan yang lurus, maka menurut tafsir ini kita harus belajar sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarah para nabi, sejarah para siddiqin, orang-orang yang jujur, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dengan iman mereka, jujur dengan Islam mereka, orang-orang yang jujur, siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Kemudian sejarah tentang para syuhada, orang-orang yang meninggal di medan jihad, asyuhada. Kemudian yang ketiga, sejarah tentang orang-orang soleh, as-solihin. Ya, itu. Maka kita tidak akan tahu siapa para nabi itu, bagaimana kehidupan mereka,
bahwa mereka ini telah diberikan Allah nikmat, dan juga dengan para siddiqin, syuhada, solehin itu, kalau kita tidak buka sejarah, kalau kita tidak buka kisah-kisah tentang mereka. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pun siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan lebih khusus lagi oleh para ulama, di antaranya oleh Abdurrahman ibnu Zaid, bahwa alladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah hum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, yaitu Nabi Muhammad, nabi kita, dan para sahabat yang membersamai Rasulullah, Dan ini pun juga disampaikan oleh Abul Ali, ya, salah seorang ulama. Hum alu ar-rasul, mereka itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma wa ahlu baitihi. Ya, orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah keluarganya Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, dan keluarga mereka berdua radhiyallahu anhu. Oke. Kemudian Syahru ibnu Hausyam juga mengatakan hum ashabu Rasulillahi wa ahlu baiti, bahwa orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah para sahabatnya Rasulullah, para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kami tadi menjelaskan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ini dikhususkan adalah dikhususkan karena sirah ini merujuk kepada sirahnya Nabi, yaitu sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari perkataan para ulama ini yang lebih detail dan lebih khusus lagi menjelaskan kepada kita tentang pentingnya belajar sirah nabawiyah atau sirah tentang perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan belajar sirah, dengan belajar perjalanan hidup Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberi petunjuk. Kita akan diberi petunjuk mana jalan yang lurus itu, Nah, maka kalau membahas ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini, kalau kita bahas ya dengan tafsirnya, maka muslimin ini walaupun meminta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus, tapi tidak membaca sirah nabawiyah, tapi tidak membuka pelajaran, tidak membuka buku-buku tentang sirah, maka rasanya tidak bermanfaat doa-doa itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kami meminta kepadamu jalan yang lurus. Kami meminta kepadamu jalan yang lurus. Tapi kita nggak mau membuka sirah nabawiyah. Tapi kita tidak mau membuka sirah perjalanannya hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yaitu serasa ya boleh dikatakan tidak bermanfaat doa itu. Kurang bermanfaat minimalnya, dan maksimalnya ya tidak bermanfaat. Karena para ulama mengatakan bahwa jalan yang lurus itu ya jalannya Nabi, jalannya para Nabi. Bagaimana kita bisa mengenal jalannya Nabi kalau kita tidak membaca sirah Nabi? Baik, berikutnya dalam surat Ali Imran ayat ke-31 yang membahas lagi-lagi tentang pentingnya kita belajar sirah, khususnya sirah nabawiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, ini sangat familiar ayatnya, jika kalian mencintai Allah, tuhibbunallah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa di sini? Ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, tidak cukup itu,
bukan hanya cinta Allah, tapi juga Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Ampunan dari apa? Dzunubakum, dari dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Oke, di sini Allah ikat, ibu-ibu, di sini Allah ikat kecintaan seorang hamba kepada Allah, diikat dengan mengikuti Nabi. Diikat dengan mengikuti Nabi. Jadi seolah-olah jika seorang hamba ini mencintai Allah, benar-benar beriman kepada Allah, cinta itu kan urusannya iman, ya. Cinta itu adalah urusannya iman. Jika kita beriman kepada Allah, ya Allah aku beriman kepadamu, atau lebih khusus lagi, ya Allah aku cinta kepadamu. Iman kita, cinta kita kepada Allah itu tidak akan kuat, ibu-ibu. Tidak akan kuat cinta kita kepada Allah. Bahkan mungkin bisa jadi cinta kita tidak akan benar kepada Allah kalau apa? Kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, kan ayatnya, lanjutannya fattabi'uni. Jika kita tidak mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengikuti? Bagaimana cara agar kita bisa mengikuti Nabi? Bagaimana cara agar kita bisa mengikuti setiap gerak langkah hidup Nabi? Bukan hanya Nabi dalam masalah ibadah, mengikuti ibadahnya Nabi, mengikuti sholatnya Nabi, bukan itu. Tetapi juga bagaimana kita bisa mengikuti pola hidup Nabi, cara makannya Nabi, cara berkeluarganya Nabi, bahkan cara memimpinya Nabi. Itu bagaimana kita bisa mengenal itu? Nah, itu makanya dengan cara belajar sirah nabawiyah. Caranya dengan kita belajar sirah nabawiyah, membuka sirah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, ini kalimat para ulama, bahwa Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yashtamilul Qur'an ala thalathati asya, bahwa Al-Qur'an itu yang banyaknya 30 juz itu, isinya yang 30 juz itu, isinya apa sih? 30 juz itu, Al-Qur'an itu isinya apa? 3, ibu-ibu. Isi daripada Al-Qur'an yang 30 juz itu, 6.000 sekian ayat itu, isinya 3. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu pertama At-Tauhid, yang kedua Al-Akhbar, yang ketiga Ad-Diyanat. Seperti yang ada di dalam kitab Al-Burhan fil Ulumil Quran, bahwa isi dari Al-Quran itu 3, yaitu Tauhid, tentang akidah, tentang Tauhid, tentang keimanan, tentang mengesahkan Allah. Yang kedua ini Al-Akhbar, tentang kabar-kabar, ya, tentang kisah-kisah, kabarkan kisah, ya, kabarkan sejarah tentang kisah. Yang ketiga adalah Ad-Diyanat, yaitu tentang hukum-hukum. Baik, maka di sini Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan isi daripada Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Isi 30 juz itu Quran, itu isinya sepertiganya adalah kisah. Ya, di situ kita tahu ada kisah para nabi yang banyak itu, baik yang kita kenal namanya ataupun yang tidak kita kenal, tapi ada dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kisah tentang orang-orang soleh. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Ashabul Jannatain, dan banyak lagi kisah-kisah orang soleh. Lalu tidak terkecuali juga kisah orang-orang durhaka, ya, kisah Fir'aun dan seterusnya. Utamanya adalah kisah musuh-musuhnya para nabi dan seterusnya. Baik, banyak sekali kisah-kisah. Bahkan para ulama ada yang menyampaikan lebih, bahkan bukan sepertiga tetapi lebih daripada sepertiga Quran itu adalah kisah. Kemudian yang berikutnya, ada satu surat. Ini untuk lebih menekankan Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan kepada kita bahwa kisah itu penting. Dengan cara apa? Allah menjadikan satu nama dari surat yang 114 itu adalah surat tentang kisah-kisah. Surat tentang kisah-kisah yang namanya adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas yang suratnya pada surat yang ke-28.
Nah, jadi kalau Al-Quran itu adalah merupakan panduan, ya, panduan inti untuk umat manusia. Panduannya adalah Quran, kan kita berpandukan Quran kan, kita berpandukan Al-Quranul Karim. Dan itu utamanya sebagai kita sebagai Muslim, maka itu artinya adalah sejarah itu hampir disejajarkan dengan Al-Quran. Sejajar itu antara kisah dengan Quran. Saking apa? Saking pentingnya kisah, saking pentingnya sejarah. Dan ini dikuatkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, misalnya seperti Imam Az-Zuhri mengatakan ilmu sirah, ilmu din atau ilmu dunya wal akhirah. Bahwa ilmu sirah, ilmu tentang sejarah, ilmu tentang kisah itu adalah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bayangkan, ilmu dunia ini dan ilmu akhirat ini ada di dalam sejarah. Maka kita tidak akan bisa menguasai dunia, ya, tidak akan bisa memahami dunia, hakikat dunia, apalagi akhirat kalau kita tidak belajar sirah, kalau tidak kita menseriusi sirah. Lalu kemudian Ali ibnu Al-Husain mengatakan kunna nu'allam maghazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Bahwa kami diajari, kami ini adalah cucu-cucunya para sahabat. Ya, Ali ibnu Al-Husain itu adalah cucunya sahabat. Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali juga mengatakan kami diajari maghazian Nabi, diajari tentang sejarah kisah Nabi, sirah Nabi Muhammad SAW itu kama sebagaimana kami nu'allam diajari as-surah minal Quran, satu surat di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kami diajari surat di dalam Al-Quran, bagaimana kami mempelajari Al-Quranul Karim, begitu juga kami mempelajari sirah, mempelajari sejarah. Jadi bayangkan, mempelajari sirah disejajarkan kemuliaannya dengan mempelajari Quran. Baik. Maka pertanyaannya, ini yang terakhir, maka pertanyaannya adalah yang paling mendasar bagi kita, ya, bagi kita sebagai seorang Muslim, adalah dari kita kecil atau dari kita mulai mengenal Islam dengan baik, atau mulai kita belajar Islam itu, pertanyaannya adalah sudah seberapa banyak kisah-kisah tersebut kita baca atau kita hatamkan? Sudah seberapa banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kita baca? Atau lebih khusus lagi lah ya, sudah pernahkah kita hatam membaca sirah Nabi? Sudah pernah? Kalau pernah, kira-kira sudah pernah berapa kali kita menghatamkan sirah Nabawiyah? Mungkin untuk sejarah para nabi mungkin agak sulit mencari referensinya, mencari kitab-kitabnya, mencari buku-buku apalagi yang diterjemahkan. Tetapi kalau buku-buku sirah Nabawiyah itu amat sangat banyak. Maka pertanyaannya dari buku sirah Nabi, buku sirah Nabawiyah itu yang banyak bertebaran, yang banyak dijual-jual itu, pernahkah kita hatam satu buku? Ya, satu buku. Atau yang paling ringan lah, adakah buku sirah Nabi di lemari rumah kita? Ya, sudah adakah buku sirah, buku tentang perjalanan hidup Nabi yang ada di lemari rumah kita? Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi satu hal yang perlu kita singgung, khususnya bagi saya sendiri, agar saya semakin menguatkan diri untuk mempelajari dan menseriusi sirah ini, mempelajari dan menseriusi kisah ini, sirah, kisah, sejarah, dan apapun istilahnya, maghazi dan seterusnya.
Kenapa? Karena tadi betapa dahsyatnya Al-Quran memperhatikan tentang ilmu sirah. Betapa perhatiannya Allah tentang memperhatikannya ilmu sirah ini di dalam Al-Quran, kitab sucinya. Baik, ini mungkin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kami sampaikan tentang tafsir atau khususnya pendalaman dari ayat yang yang ketiga, mohon maaf, walaqad fatannal ladzina min qablihim tadi, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, dari surat Al-Ankabut. Ada kata min qablihim itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada pembawa acara.